Selama berabad-abad, satu tempat di Yerusalem telah diawasi lebih dekat daripada hampir semua situs di bumi. Tidak hanya oleh para peziarah, tetapi juga oleh para ilmuwan. Baru-baru ini, sesuatu berubah. Pemindaian baru mengungkapkan sinyal di bawah permukaan, pola yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang mereka temukan bukan bagian dari struktur yang dikenal. Dan untuk sesaat, bahkan para ahli menjadi diam. Di pusat Yerusalem berdiri sebuah bangunan yang telah menyaksikan lebih banyak sejarah daripada kebanyakan tempat di bumi. Gereja Makam Suci diyakini oleh banyak orang mengandung makam Yesus Kristus. Selama hampir 2000 tahun, tempat ini menjadi pusat iman, ritual, dan kehadiran manusia yang terus-menerus. Namun di balik doa dan nyala lilin, ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Dengan tenang dan penuh hati-hati, para ilmuwan telah memantau. Situs ini tidak hanya penting karena aspek keagamaan. Situs ini juga rapuh. Struktur bangunan ini telah dibangun kembali, diperbaiki, dan dimodifikasi berkali-kali. Kebakaran, gempa bumi, dan berabad-abad penggunaan meninggalkan jejaknya. Setiap lapisan batu menceritakan sebuah kisah, tetapi juga menciptakan risiko. Jika sesuatu bergeser di bawahnya, seluruh struktur bisa terpengaruh. Karena hal ini, tim insinyur dan peneliti memulai proyek pemantauan jangka panjang. Tujuan mereka sederhana: memahami apa yang tersembunyi di bawah sana dan memastikan tanah tetap stabil. Awalnya, alat yang digunakan cukup sederhana. Inspeksi visual, pengukuran permukaan, sampel kecil. Tetapi seiring waktu, teknologi berkembang. Pemindaian non-invasif menjadi memungkinkan. Ini berarti mereka bisa melihat di bawah permukaan tanpa mengganggu apapun di atasnya. Metode seperti radar penembus tanah dan pemetaan resistansi listrik perlahan diperkenalkan. Alat ini mengirimkan sinyal ke dalam tanah dan mengukur bagaimana pantulan kembali. Berbagai material merespons dengan cara berbeda. Batu padat memantulkan sinyal secara berbeda dari ruang kosong. Tanah lembab berperilaku berbeda dari batu kering. Selama bertahun-tahun, data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Lapis Embawon. Beberapa ruang kosong. Sisa konstruksi lama. Tidak ada yang aneh. Semuanya cocok dengan apa yang sudah diyakini para sejarawan dan arkeolog. Makam itu sendiri, yang sering disebut Edicule, terletak di dalam sebuah ruangan kecil. Sudah beberapa kali direnovasi, terakhir pada tahun 2017 dalam sebuah operasi hati-hati. Selama renovasi itu, para ilmuwan sempat mengekspos tempat pemakaman dari batu kapur asli. Ini mengonfirmasi asumsi lama tentang struktur situs tersebut. Setelah itu, pemantauan dilanjutkan. Diam-diam, secara terus-menerus. Kemudian, perubahan halus mulai muncul. Pada awalnya, mereka mudah diabaikan. Ketidakteraturan kecil dalam pola sinyal. Variasi Kessel dalam pengukuran kerapatan. Ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Perpindahan kelembapan, perubahan suhu, kebisingan alat. Tapi pola-pola itu tidak hilang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih konsisten. Dan konsistensi adalah yang diperhatikan ilmuwan. Sering penggumpulan lebih banyak pemindaian. Anomali mulai menyelaraskan diri. Tidak acak, tidak tersebar. Mereka tampak membentuk sebuah bentuk. Atau setidaknya, garis besar awal dari satu bentuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan sederhana tetapi serius. Apa sebenarnya yang ada di bawah makam yang belum pernah terlihat sebelumnya? Jawabannya tidak langsung. Data perlu diverifikasi. Peralatan dikalibrasi ulang. Faktor eksternal dihilangkan. Tidak ada yang ingin mengambil kesimpulan terlalu dini. Tapi satu hal yang pasti. Sesuatu di bawah permukaan tidak berperilaku seperti struktur yang dikenal. Dan itu sudah cukup untuk memulai penyelidikan yang lebih mendalam. Apa yang akan mereka ungkap berikutnya tidak hanya akan menantang asumsi tentang situs ini, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru tentang apa yang tersembunyi di bawahnya selama ini.
Tanda-tanda awal tidak dramatis. Tidak ada penemuan mendadak, gambar yang jelas, atau garis tegas yang tajam. Hanya angka. Angka yang diam, berulang, dan tidak cocok. Tim pemindaian yang bekerja di bawah gereja makam suci mengandalkan alat yang sangat presisi. Alat ini mengukur bagaimana energi bergerak melalui tanah. Ketika sinyal melewati batu kapur, mereka berperilaku secara prediktif. Ketika mereka menemui ruang kosong, responsnya berubah. Prinsip dasar ini menjadi panduan penyelidikan. Selama bertahun-tahun, pengukuran tetap stabil. Kemudian, secara perlahan, pola mulai bergeser. Satu bagian di bawah makam mulai mengembalikan sinyal dengan waktu yang tidak biasa. Gelombang merambat sedikit lebih cepat di beberapa area, lebih lambat di area lain. Variasi ini menunjukkan perubahan dalam kepadatan material. Tapi bentuk variasi itu tidak cocok dengan formasi batu alami. Pada awalnya, tim mempertimbangkan penjelasan umum. Kelembapan bisa mengubah hasil pengukuran. Perubahan suhu musiman mungkin mempengaruhi batu. Bahkan aktivitas manusia di dekatnya bisa menciptakan gangguan kecil. Setiap kemungkinan diuji. Data tidak cocok dengan salah satu dari mereka. Untuk memastikan, tim meningkatkan frekuensi pemindaian. Lebih banyak pengulangan dilakukan pada waktu yang berbeda. Beberapa alat digunakan untuk membandingkan hasil. Tujuannya adalah mengeliminasi kesalahan. Tapi alih-alih menghilang, anomali semakin jelas. Apa yang dulu tampak seperti ketidakteraturan tersebar kini terlihat terhubung. Sinyal menggambarkan sebuah zona di bawah permukaan yang berperilaku berbeda dari segala sesuatu di sekitarnya. Tidak acak, memiliki batasan. Ini saat di mana kekhawatiran menggantikan rasa ingin tahu. Karena di sebuah situs yang dipelajari selama berabad-abad, struktur yang terdefinisi yang tidak terdeteksi sebelumnya sulit dijelaskan. Metode tambahan diperkenalkan. Pemetaan resistansi listrik digunakan untuk mengukur seberapa mudah arus melewati tanah. Sekali lagi, hasilnya menunjukkan kontras. Area yang sama menahan arus berbeda dari batu di sekitarnya. Ini memperkuat gagasan bahwa sesuatu yang berbeda ada di bawah sana. Namun, data ini bersifat tidak langsung. Tidak ada yang melihat secara fisik apa yang ada di sana. Semua kesimpulan didasarkan pada perilaku sinyal. Jadi, tim memperhalus pendekatan mereka. Mereka mulai menggabungkan data dari berbagai sumber. Hasil radar dibandingkan dengan pengukuran resistansi. Variasi kecil diselaraskan di berbagai pemindaian. Perlahan, gambaran yang lebih rinci mulai terbentuk. Bukan gambar yang sempurna, lebih seperti bayangan. Tapi bahkan bayangan bisa mengungkap bentuk. Dan bentuk ini tidak menyerupai ruang kosong sederhana. Cacat alami cenderung tidak beraturan. Tepi mereka kasar, tak terduga. Anomali ini menunjukkan tanda-tanda struktur. Garis linear halus. Sudut yang tampak terlalu konsisten untuk kebetulan. Ini menimbulkan kemungkinan baru. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang buatan manusia. Ide struktur tersembunyi di bawah situs kuno bukanlah hal yang aneh. Yerusalem dibangun berlapis, dengan setiap generasi membangun di atas sisa-sisa masa lalu. Di bawah banyak bangunan, ada terowongan, ruang, dan fondasi dari periode sebelumnya. Mereka sering tumpang tindih, menciptakan jaringan bawah tanah yang kompleks yang terbentuk selama ribuan tahun. Tapi kasus ini berbeda. Area di bawah gereja makam suci sudah dipelajari secara mendalam. Survei sebelumnya telah memetakan fitur yang diketahui. Catatan sejarah, pekerjaan arkeologi, dan pemindaian sebelumnya semuanya mengarah pada sebuah tata letak bawah tanah yang sudah terdokumentasi dengan baik. Tapi data baru ini tidak cocok dengan catatan tersebut. Seiring ilmuwan melanjutkan pemindaian mereka, anomali menjadi lebih jelas. Bukan sinyal acak atau kesalahan sementara. Ini menunjukkan konsistensi di berbagai pengukuran dan alat. Tapi belum ada yang bisa memastikan apa sebenarnya itu.
Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan tenang di antara para peneliti. Bukan ketakutan atau kegembiraan, tetapi kesadaran terkendali bahwa mereka mungkin sedang mengamati sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang telah tersembunyi selama sangat lama. Ini membawa pertanyaan utama. Jika strukturnya selalu ada, mengapa belum pernah terdeteksi sebelumnya? Seiring waktu, bukti menjadi semakin kuat. Banyak pemindaian mengonfirmasi kesimpulan yang sama. Ada struktur di bawah permukaan. Bukan retakan alami atau ruang kosong sederhana. Itu memiliki bentuk dan definisi. Fokus kemudian bergeser untuk memahami bentuknya. Untuk mencapai ini, para peneliti memperhalus metode mereka. Mereka beralih dari pemindaian umum ke pengukuran yang lebih rinci, menggunakan grid yang lebih rapat dan resolusi lebih tinggi. Setiap pemindaian baru menambah lapisan informasi. Perlahan, pola mulai muncul. Strukturnya tampaknya membentang dari dekat area makam, sedikit bergeser, bukan tepat di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari ruang pemakaman asli, tetapi sesuatu yang berada di dekatnya. Ukurannya sulit dipastikan, tetapi perkiraan awal menunjukkan bahwa itu lebih besar dari yang diharapkan. Tidak menyerupai terowongan sempit atau ruang kecil. Tampak lebih lebar dan lebih kompleks. Batas-batasnya menunjukkan tanda-tanda struktur. Garis lurus dan sudut yang tampak terlalu konsisten muncul di berbagai pemindaian. Fitur ini jarang ditemukan di formasi batu alami yang cenderung tidak beraturan. Ini menimbulkan kemungkinan bahwa struktur ini buatan manusia. Perbandingan dilakukan dengan fitur bawah tanah lain di Yerusalem. Banyak struktur yang diketahui memiliki tujuan tertentu, seperti saluran air, tempat penyimpanan, atau jalur tersembunyi. Mereka biasanya terhubung ke ruang lain dan memiliki pintu masuk. Tapi struktur ini tidak cocok dengan pola-pola tersebut. Tampak terisolasi, tanpa koneksi yang jelas ke terowongan atau ruang yang sudah dikenal. Ini menimbulkan pertanyaan sulit lainnya. Bagaimana mungkin sebuah struktur bisa ada di lokasi yang sudah sangat dipelajari tanpa pernah terdokumentasi? Analisis lebih lanjut berfokus pada sifat material. Material yang berbeda merespons sinyal pemindaian secara berbeda pula. Batu kapur yang utuh berperilaku secara prediktif, sementara batu yang dipahat atau diubah bisa menunjukkan variasi. Anomali ini menunjukkan campuran keduanya. Beberapa bagian tampak padat, sementara bagian lain menunjukkan tanda-tanda berlubang atau dimodifikasi. Ini membuat interpretasi menjadi lebih kompleks. Struktur ini mungkin tidak sepenuhnya kosong atau padat. Bisa jadi terbagi menjadi bagian-bagian atau berlapis-lapis. Variasi kekuatan sinyal di dalam struktur mendukung gagasan ini. Beberapa area menyerap energi, sementara yang lain memantulkan dengan kuat. Ini menunjukkan adanya perbedaan internal, mungkin menandakan bagian-bagian terpisah. Pada tahap ini, belum ada kesimpulan pasti. Data menunjukkan kemungkinan, tetapi bukan kepastian. Para peneliti tetap berhati-hati, memperlakukan setiap interpretasi sebagai profesional. Namun satu hal yang menonjol. Ada ruang yang terdefinisi di bawah situs yang tidak sesuai dengan catatan apapun. Ini mengubah penyelidikan dari pengamatan sederhana menjadi interpretasi yang lebih dalam. Jika struktur ini dibangun, berarti ada tujuan tertentu. Sesuatu yang dibangun dengan sengaja, tetapi tidak ada catatan sejarah yang mendeskripsikannya. Seiring meningkatnya pentingnya temuan ini, sensitivitas terhadapnya pun semakin besar. Gereja Makam Suci adalah salah satu situs keagamaan terpenting di dunia. Setiap temuan di bawahnya akan menarik perhatian global. Karena itu, para ilmuwan menangani informasi ini dengan hati-hati. Data ditinjau secara internal. Para pakar memeriksanya dengan cermat, bukan untuk segera mengonfirmasinya, tetapi untuk menantangnya. Setiap kemungkinan kesalahan diperiksa. Instrumen dikalibrasi ulang. Faktor lingkungan dipertimbangkan lagi. Catatan sejarah diperiksa kembali. Proses ini memakan waktu. Selama periode ini,
tidak ada pengumuman publik. Keheningan ini sebagian karena kehati-hatian ilmiah standar. Temuan awal bisa tidak lengkap. Mengungkapkannya terlalu cepat bisa menimbulkan kesalahpahaman. Tapi ada alasan lain, sensitivitas. Situs ini digunakan oleh banyak kelompok keagamaan, dan bahkan perubahan kecil memerlukan persetujuan. Setiap dugaan penggalian bisa menimbulkan kekhawatiran, baik dari segi agama maupun politik. Pertanyaan tentang verifikasi tetap ada. Pemindaian bisa menunjukkan sebuah struktur, tetapi tidak bisa mengonfirmasi sepenuhnya. Untuk mengetahuinya dengan pasti, akses fisik diperlukan. Ini bisa melibatkan pengeboran, penggalian, atau memasukkan kamera kecil. Setiap opsi membawa risiko. Mengganggu tanah di bawah makam bisa mempengaruhi kestabilan struktur di atasnya. Bangunan ini telah bertahan selama berabad-abad, dan keseimbangannya harus dipertahankan. Ini menciptakan situasi sulit. Para ilmuwan perlu memahami strukturnya, tetapi mereka juga harus melindungi situs ini. Untuk saat ini, perlindungan menjadi prioritas. Itulah sebabnya temuan ini belum dirilis secara luas. Bukan karena disembunyikan, tetapi karena belum selesai. Sementara itu, para peneliti mulai mencari penjelasan yang mungkin. Salah satu ide adalah bahwa itu bisa jadi ekstensi dari konstruksi kuno yang belum diketahui. Seiring waktu, catatan bisa hilang, dan beberapa fitur mungkin tak tersadari. Tapi ini tidak sepenuhnya menjelaskan isolasi struktur tersebut. Kemungkinan lain adalah ruang tertutup yang sengaja disegel. Jika dibangun dengan niat, mungkin itu sudah tertutup sejak awal. Tapi ini menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa membangun ruang tertutup di bawah lokasi yang begitu penting tanpa catatan sama sekali? Kemungkinan alami juga dipertimbangkan. Tapi bentuk dan variasi internalnya tidak sepenuhnya mendukung gagasan ini. Pada saat yang sama, kekhawatiran tentang risiko struktural tetap ada. Jika ruang ini berisi ruang kosong atau bagian yang tidak stabil, bisa mempengaruhi tanah di atasnya. Itulah mengapa pemantauan terus dilakukan, hati-hati dan tanpa henti. Implikasi globalnya signifikan. Penemuan yang dikonfirmasi akan menarik perhatian ilmuwan, sejarawan, dan cendekiawan agama di seluruh dunia. Interpretasi akan bervariasi, dan perdebatan akan muncul. Untuk saat ini, struktur tetap tersembunyi. Ia hanya ada di data. Belum dibuka atau dimasuki. Ia hanya terdeteksi. Dan mungkin, itu adalah detail terpenting. Karena terkadang, apa yang tersembunyi justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada apa yang terlihat. Di bawah salah satu situs yang paling dipelajari dalam sejarah manusia, sesuatu masih tersembunyi tanpa tercatat, berstruktur, diam, dan tak terjelaskan. Dan sampai sepenuhnya dipahami, satu kebenaran tetap. Tidak semua yang di bawah permukaan telah ditemukan.